Mana maksudnya? Suratul Maidah itu surat Maidah, Madaniyatun Madaniyatun wa suruna wa sintani wa salatu ayat. Jadi ini mulai surat Maidah, surat sing kaitannya Madaniyah. Di secara umum ya Nabi dan Madinah ini kalau nak cerita, Nabi dan Madinah itu komunitasnya ahli kita. Jadi tiang-tiang pintar. Jadi tiang Mekah itu tiang preman. Jadi nak gedeng yang nutup, musir, mereka preman, orang terpelajar. Bangsa Mekah itu ummiyin. Jadi nak gedeng ya nutup, preman, musir. Mana Nabi dan Mekah ketika Mekah gedeng ini musir. Tapi ketika Nabi dan Madinah, ya, ini itu Nabi ketika umur saya ketiga. Nabi dan Mekah 13 tahun. Ketika teng Madinah komunitas Nabi ahli kitab. Jadi tiang Yahudi, tiang Nas. Nah ini pun ilmiah. Jadi nak debat, nak gedeng buatan kok ngusir buatan. Tapi debat secara apa ya? Mulanya ayat-ayat Madaniyah. Itu temanya pun ilmiah. Kayak mata anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani itu pun ayat-ayat Madaniyah. Itu ahli kitab pinter-pinter. Ini mau termasuk Nabi nanti ditanggapi. Mat, terus nak mati Nabi kan lugu, ya Allah. Aneh agama. Simpatin Allah langsung malah haram, sing liwat tangannya manusia sing berumuran dosa malah halal. Aneh agama. Oh terjal. Mengenai sampai ana ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'dhin zuhrufal qawli nabura. Setiap nabi dia musuh sangka wong terpelajar sing saling iso membujuk secara kauli. Cara saiki silat 3. Nabi kan wonten hukum nasah mansur. Teng Quran wonten hukum nasah. Jadi kan hukum haram jadi halal jadi mubah. Jadi Yahudi mat agama model ora jeneng kan. Jadi nasah mansur nak tarif nasah mansur nak cara Islam kan satu hukum yang dirubah karena kemaslahatan. Nah Yahudi ora. Satu hukum yang lahir karena tidak konsisten, pelin-pelan. Jadi diwalek ngono iki. Lalu saking pinter Yahudi, jadi Nabi di Madinah itu komunitasnya Yahudi itu cerdas. Mungkin pinter-pinter. Mana ayat-ayat Madaniyah itu umpon temane ini. Ini kalau bolak-balik cerita ini tentang hadis sohail. Itu Nabi ngendikan saking tauhidnya Nabi ngendikan la adwa wala tiarota wala fakota wala hamat. Orang penyakit menular. Yahudi kan pinter-pinter, sing ahli medis zaman itu pun kata. Ini ono onto gudikan. Buku onto sing waras ditakok pinggirnya onto gudikan. Akhirnya kan ada gudikan. Semua nang Yahudi. Wah, Muhammad keliru. Nabi orang mutu. Jadi mah nyatanya ini ketularan. Dari orang penyakit menular. Mungkin Nabi patah, namanya sifatnya Nabi sidik amanah tablet Nabi itu. Iya tak tahu nih. Sing iki ketularan iki, sing iki ketularan sopo. Yang pertama gudikan. Jadi mulane mau jadi kiai ojo telmi. Jadi nabi di depan umum menjen kepengen ngelak ngisi-ngisino Kanjeng Nabi. Mak, iki jarimu ora ana penyakit menular. Iki ketularan, iki kan waras. Jakok niki saya ketularan sedikit. Dari Nabi sama dari bul awal ya tak akoni ketularan. Sing nular iki sapa? Yang pertama ketularan sapa? Menengah. Wah, jadi cerita-cerita perdebatannya Kanjeng Nabi wong Yahudi nu serem-serem tengene iki Madinah. Mulai sing kaitane intelektual kan. Kan cara Umar harus dibaca nih. Umar ketuan. Umar mereka mesti kalah depan. Nah, Sayyidina Ali itu kan gak pernah. Sayyidina Ali jarene babul ilmi. Ini kemana kalah mungkin. Nanti Li, dia sikil mangkat sitok. Jadi angkat Sayyidina Ali. Sitok nangkat. Ya iso. Lah ngono. Balamu nyampe to mikrot. Ada nabi enggak tengok langit. Maksudnya gak mungkin, sehingga diangkat loro. Mana balamu nyampe to mikrot. Tauhid hukum maksudnya nabi mau. Jadi kan itu jadi maksud wakadai jika analikul nasiin aduan saya tinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'dhin zukhrufal qawli napa. Jadi mereka saling menginformasikan yaitu wahyu Zuhrufal qauli wa omongan sing diwolak-walik cara saiki silat. Ini tiang-tiang misalnya nasah manusia itu perubahan hukum yang karena kondisional. Kita kan apik. Nah ditarifi perubahan hukum yang karena kondisi. Lalu tarung Yahudi itu belum pelan. Coba oleh Muhammad ini haram ini halal. Coba oleh Muhammad. Di jalan kiblat teng Baitul Maqdis tidak nang Mekah. Terus babe tidak. Kangen keluarganya.
Dan Yahudi bang Nabi kedali Mekah dari kangen warga. Mulane pangeran duka saya kulo subha mawal lahum anti blatimu lati kan. Nah, pangeran wis ngerti nak pikiran Yahudi itu kan ngeres. Mulane pangeran duka ora kok bela Mekah. Kulillahi masri wal maghrib padung ngetan sing ngulon sing ngawal ngidul saya nama tuwalu fasamawat dua. Mergo pangeran kakuati cara diterangno Mekah. Iki pikiran Yahudi dan Mekah itu daerah Muhammad. Mesti wae Mekah Muhammad pangeran udah jawab pinter. Ora urusan Mekah, saya nama tuwalu fasamawat Muhammad macet di wae ora ana aku dari pangeran. Mergo nak bela Mekah sih kesane bela keluarga. Mana surat Maidah itu termasuk surat Madaniyah. Itu pun temanya pun ruwet. Angger surat-surat Madaniyah itu temanya pun apa? Pun ruwet. Ini kok tema-tema yang berangkat ke perdebatan Nabi ambek tiyang Yahudi, ambek tiyang Nasrani. Ya termasuk ini tuh misalnya Nabi Isa, cara Yahudi itu anak Zina. Nah cara orang Kristen itu ruh. Nabi tidak debat. Dari Nabi inna masalah Isa inta wa kama masalin apa? Ane wong jare mohal mat. Isa mesti anak zina jare. Mohal wong anak kok nambah bapak. Mesti hasil selingkuhan. Dari Nabi itu hari pangeran. Nak Isa itu mohal trimo ora ono bapak, Adam yo mohal tanpa bapak sama mbok. Iki jenenge fatona. Inna masalah Isa inda wa kama masalih. Jadi pun wong angger ayat Madaniyah mesti wonten masalah-masalah ilmiah. Nah ayat Mekah mboten. Godeng untuk musir wong Mekah preman. Suwen. Paham. Jadi ku ngetokno nak ayat-ayat Madaniyah mun cerdas. Jadi perdebatannya kados wau nama masalah Isa inda wa kama masalih. Ada pola kaum itu. Itu mereka Yahudi mat Isa itu gak pantas barang. Ini anak jahat. Anak nambah bapak muhal. Terus dari Nabi nak kue darah Isa muhal, Adam muhal. Muhal Isa mesti tambah bapak. Lalu muhal Adam tambah bapak tambah apa? Semua tentang masalah-masalah hukum ini. Masalah-masalah hukum itu kan jadi wow, Nabi itu pertama teng Medina. Itu penting sejarah. Macet teng Baitul Maqdis 16 bulan. Badan itu dipindah ke Mekah. Sejarah Yahudi. Nabi itu Muhammad itu mergo kangen keluarga. Bareng ngoten sahabat itu bagian sampai murtad. Sehingga ketika baca Fatih Mekah itu kalau cerita sejarah. Nabi ketika baca Fatih Mekah kan yang Mekah untuk jantung. Nabi kita nyaman teng Mekah yang kampung halaman. Sampai sahabat Ansor menunjukkan amar rasul faat drokat buruk fatun fi ahli, wa fatun fi asyirati. Sahabat kan kayak santri ya. Jadi oleh muni ora kok Nabi amar rasul. Jenenge wong mesti kangen keluargane, kangen kampung halaman. Sahabat Ansor mulai ragu, jangan-jangan Nabi luwih rasane Mekah dibanding Medina. Mereka saiki penduduk Mekah, wis Nabi cukup. Sampai ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mbok ewangi kuwe. Jadi penduduk Mekah rapote kan misirna. Aku mati ya mbek kuwe. Akhirnya Nabi balik teng Medina. Akhirnya Nabi kapundhut teng Medina, mboten kapundhut teng. Mergo umpama Nabi kok kapundhut teng Mekah, kita bener Yahudi. Lho Muhammad. Pasrah enak di Medina, pasti nak baliknya di Mekah. Sampai ngono. Berarti Yahudi pakai muter. Yang zaman Nabi Yusuf itu ora SM, cara sejarah SM sebelum Badai ngakali sisok. Senajan itu akhirnya kalah mbek pangeran. Jadi bajune Nabi Yusuf dilumuri darah serigala. Jerak nih Pak. Yusuf itu tak ada dolanan. Jadi dipangan serigala ini berlumuran darah wajah wala komisi bidamin. Yang mulai di zaman SM, kita tak usah SM, kita lahir orang yang sing lugu akeh koyo Ruben, koyo Mustafa. Zaman Nabi Yusuf, wong Yahudi awaladi Yakub rak. Nenek moyang Yahudi rak anak-anak Nabi ya. Ini ku dulure Nabi Yusuf. Wis pinter ngakali, nggih bener. Yusuf tak ada dolanan, Pak. Niat tu ya apik, pangan serigala iki berdarah kabeh gedhe. Jadi mesti sore kaya sadek mulai gawe bajune Nabi Yusuf. Lah sebule ya mau lali nyuwek. Bapaknya cerdas, bapaknya lebih cerdas. Lah nek dipan serigala kok bino gak suwe. Lali gak nyuwek. Ya aku bener. Artinya gak cerdas-cerdas wong iso keliru. Lali gak nyuwek. Mulane wajah ala komisi bidamin
Nah dijawab Nabi Yakub qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Kowe ku gawe-gawe. Mergo bareng Nabi Yakub kok gak suwe. Tapi intine apa? Betapa wong Yahudi mulai dhisik wis pinter rekayasa. Ora kok lugu cerita dipangan serigala mboten nggo kambi tiga ida. Jadi wis ana rekayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi hukum Yahudi nyerang Lebanon. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman aufu. Nuhoni yo sira kabeh ugi diklan pira-pira akad ayo ugi diklan akad akad dadi kang dikukono ugi dadi Allah disang benakum antane ira kabeh benapa antaran Allah wa nasilan manusia. Uslatin halal lakum di sira kabeh apa bahimat lan apa raja kaya. Ini kudu balik sejarah. Raja kaya iku halal kan. Ini balik ke sejarah. Ini bolak-balik mungkin cerita wong ya. Paham kan ya? Itu ngaji kelas ngalim. Sakjane kan hukum ini kan sederhana. Lho nggih, unta dihalal loh, sapi dihalal loh. Bahimatul an'am di sini sapi, unta. Nak zaman riyen ini peristiwa besar. Mergo wong Yahudi itu dewakno sapi. Paham? Kasus tiang India saniki. Jadi riyen sapi dihalal peristiwa besar. Mergo tahu dimitosno, dikultusno macam-macam. Dan saat ini kan umat Islam wis kuat. Hebatnya apa? Kita nak sapi dihalal. Ini peristiwa besar tenan, keberanian ngalalkan apa? Sapi, ngono lho paham ya. Jadi ini balik ke sejarah. Mergo wong Yahudi niku zaman niku nemen oleh mitosno sapi. Mulan Musa Samiri ku pinter. Yahudi kan mitosno sapi. Dia patung rupa sapi. Mergo wong Yahudi sebenarnya wis ngakenalno. Lah ketika sapi dihalal peristiwa besar. Baik disembelih. Jadi kaya gue ngalalo kebuki selamat ning Solo. Jadi amuke wong akeh kan. Nah cara santri kene kan biasa, kebo sira halal. Tapi sampean wani ngalalo kebuki selamat. Nyembelih. Wong nganti sakniki teng Kudus mawon sik wakas sing gak wani nyembelih kebo. Iki Mas Arif ya. Nanti saiki Kudus sak daerah wong kek, cara wani nyembelih kebo. Artinya apa ukhilat lakum bahimatul anam itu zaman itu peristiwa besar. Paham. Jadi itu butuh keterangan, butuh kelas ngalim terang. Apa biasa, anggap biasa. Itu rasa biasa zaman itu peristiwa apa? Besar perubahan. Ayat Ibril dikse untuk wal bakaran wedhus wal namelan. Wal bakarilan fatu wal namelan. Atlan kelan mangan badha dabin sausi disebel. Ilama kecuali perkara islakan sing waca pemalikum ngatas sira kabeh apa tahrimu ngaram. Hurrimat alaikum maitatu min hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahmu sinja ma uhilla bihi. Kalau kita omong kau bisa omong kau Wa siklan nang upaya penentono bisnis sak mutasi kang mutasi. Wa tahrimu te keharaman 5 krono perkara aro kang anyar teko pemamnal mau pisang mati wa nahlan padane mati. Wa ramu khili soidi khali ora kok ngalalno beduruan. Wa antum khali bisira kabeh hurumun iku lagi ihram. Muhrimun ati sira ihram kabeh. Jadi meskipun raja kaya iku halal, asal kuwe gak sedang ihram. Wanu sika lan dinasobno apa wiru lafad wiru ala halin atas hal min domire lakum saking domire lakum. Inna wa ta'ala Allah yahkumu hukum sapa Allah main perkara yuri to kang sana sapa Allah. Minat tahlil saking alalno wa wiru lan jane tahlil. Lak tirodo ora ana sing nentang mujud. Lak tirodo ini kurang alih. Lak tirodo ora ana sing nentang mujud alih atas Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ilmu sing iman la tusuba sing alalno sira kabeh sa'ira wa in sa'ira Allah jamu sa'ira. Ma'ali madini itu kesesi arti aragamane Allah bisa iklan guru sudah from dalam saat itu. Wala sarul haramalan ojo ngalalno ing wulan haram kita lan perang di dalam saat haram. Wala hadiyalan ora ing hadiah emat iso perkara ujiatan hadiah apa ma ilal haram lan tanah haram. Minana ami sange raja kaya kita aruji lan ganggu lagu maring hadi. Walal kola idalan ora ojo ngalalno ing kola jam ukiladat. Waya dikola iku ma perkara. Karena kang ana pemayu kola den tuntun apa bihiman misajaril haram. Ini tanah-tanah haram. Iki mana sebagian amanah apa mayu kola. Fala tatara mungko sing ganggu sira kabeh lah maring ikilah kabeh wau. Akola itu alal asasi. Wala aminal betal haram lan ojo sampai ganggu wong sing nuju betal haram di antukoti. Di wong sing mlebu masjid haram coba kan. Ya taguna kang golek sapa lagi nafatan ing keutamaan. Mirabbi hanya pengiran lagi nasi bicara di pelan. Dari pelanan dan boleh itu. Ini sangat Allah dikasih pelan nejo betul haram. Tidak mihim kelawan yang kane wong akal pasti tinggang rusak. Di wadal itu mansukun jenazah jaya di perwakilan ayat baru. Masuk limplang itu.
Ida hal itu nalikane ngalalo sira kabeh nalikane wis tahallul sira kabeh minal ihram sang ihram. Pasto dumukung guru sira kabeh amri ibadah. Wala dimalano sing ngalang-alang sira kabeh ya dikene sing ngalang-alang sira kabeh. Apa sanaan apa. Ojo sampai kue dialang-alangi krana gedeng sebuah kaum ansop itu. Untuk ngalang-alangi sopung akeh sing sira kabeh ane Masjidil Haram, sange Masjidil Haram. Antak tadi yang liwati batas sira kabeh alaihi ngatasi kaum sikot lan mateni uri lan liyane. Jadi ojo sampai karena mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Haram terus kue membagi kita mbok wales. Dan itu ketika Fathu Mekah itu sahabat kan kata sinyarano Nabi bantai mawon. Izin rine tukang usir jeneng. Nanti ngusir jenengan, nanti kepengen mateni jenengan. Tadi sampeyan jenengan menang ya diwales dipate. Jadi wala jrimanakum sana'anu qaumin an sabtukum alil Masjidil Haram anta. Jangan sampai kebencian yang karena kamu diusir ke Masjid Haram. Ini saat Nabi diusir dari Mekah, ojo sampai ndadekno Nabi liwat tiba. Ini akhirnya Fathu Mekah mboten lewat perang tapi lewat darah. Amin. Wa ta'ala saling nulung sira kabeh alal diri ngatasi kaapian. Jadi zaman itu kata sahabat sing nyarano Nabi kon bantai. Riyen penduduk Mekah sangat ingin membunuh Nabi. Nabi menang kepinginnya kata sahabat mantan-mantan macam tampil mesti urune napa. Mesti usule dipateni mawon Nabi. Wa ta'anulan saling nolong sira kabeh alal diri ngatasi kaapian iki iman iki nglakoni perkara umurtu kang den benda sira kabeh lan wa takwa lan takwa. Bitar kimat lan tinggal perkara niku kang ketika sira kabeh anu sanjung. Jadi saling nolong, saling gendenan. Wala ta'awanu lan saling nolong sira kabeh fi hatu ihdatain fil asli. Ismi ngatasi dosa ilmaati dikti maksiat wal isyan. Ngani ngono. Ayo ta'ati dikti ngani ngono kudu-kudu ing dalem batas-batas. Ini di mumpung ngaji. Kalau ngaji namun mengalami besok tadi ngaji. Kalau nggak malam Rabu ini apa? Nanti kalau ngaji ini rati lami. Misalnya keluar jenengan gak ada keluarga. Mulai gampang mau. Tapi kalau ngaji tenanan, kalau ngaji tafsir kagak sholat. Artinya kalau pikir tenan. Jadi jenengan saat ini pikir. Saling menolong dalam kebaikan dan jangan saling nolong menggoleki. Ini bukan karena saya PKS atau PKB atau P3. Dan ini wonten masalahnya. Ketika pada level dunia modern ada undang-undang misalnya kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi, kebebasan berpendapat, kebebasan perilaku. Apa itu termasuk menolong alal ismi wal udwan? Karena ketika kebebasan dijamin konstitusi dan kita tahu kecenderungan orang itu kebebasan, berarti nanti maksiat dilindungi. Mengenai kalau bolak-balik matur, kalau sering ya kalau mulai Mas Darwi sampai Mas Romanto sampai Sinten Mawon, Sinten yang pulau ngaji. Itu neng era modern ya, neng era modern itu kan sesuatu sudah dibakukan lewat konstitusi atau undang-undang. Karena kita tidak mungkin mengalami dakwah kok zaman Nabi. Misalnya atas nama kamu DPR dan atas nama tekanan internasional atau komunitas intelektual, di mana ciri utama intelektual itu kan menganggap orang lain itu punya privilege. Ada undang-undang tentang bahwa kebebasan individu baik secara perilaku, ekspresi atau apa dilindungi undang-undang. Padahal kamu tahu efek dari dilindungi itu kebebasan orang kecenderungannya kan maksiat. Apa itu termasuk wa ta'awanu alal ismi wal udwan menolong dosa. Itu soal ini Mas Darwi. Kamu DPR PKB atau P3. Latar belakangnya sama. Ketika sebuah pemerintahan memutuskan dom daerah operasi militer. Dan itu keputusan pemerintah Anda itu setuju apa kamu termasuk yaktul mukminan karena yang di dom ada itu notabene negara Islam. Ini pulau PR kan jenengan. Jadi masalah-masalah yang jadi keputusan hukum itu ketika dimodernkan. Itu kita ngalami masalah-masalah kayak itu. Atas nama negara karena dianggap kriminal subversi keluar dari NKRI dan sebagainya ada harus diserang. Kamu atas nama NKRI kan setuju. Tapi padahal kamu tahu objeknya itu uang Islam juga gitu. Apa mlebu wa yatul mukminan gitu. Kamu mengesahkan undang-undang konstitusi orang bebas bahwa kebebasan beragama itu dilindungi juga. Padahal kira kebebasan Kristen. Mana pikirannya santri kan tetap ingin uang Islam kabeh. Utawa sing maksiat tetap maksiat. Pikirannya santri kan uang ra maksiat. Ra maksiat. Apa termasuk itu? Itu mulai Sayyid Muhammad sampai Kiai Wali. Kalau ditanya gitu mesti cukup.
Karena dakwah diniyah itu sudah diambil alih oleh undang-undang. Mesti ngatakan dong Mas Pur ya. Dulu Said Muhammad itu masih hidup saat Arab Saudi memutuskan mengizinkan bandara ini didamel Amerika Serikatnya. Ya. Said Muhammad ditanya oleh santri-santrinya. Apa yang dengan lakukan ketika pemerintahan Arab ternyata mengesahkan itu, membolehkan itu. Said Muhammad disuku. Suku itu yang ngoten. Di satu sisi membiarkan itu merasa itu. Menentang istilah subversif. Karena kalau sudah diputuskan atau dilindungi undang-undang, sing nglawan itu subversif. Ora kok negakno syariat Islam. Istilahnya subversif. Jadi nanti ketika APP itu disahkan atau ditolak, terus akhirnya yang dilindungi itu kebebasan pribadi. Itu akhirnya kue tentang pornografi, tentang playboy itu sebenarnya subversif. Mereka tentang undang-undang. Orang kok istilah nahi mungkar. Jadi nanti itu ada era semua serupa. Nah, cara santri kan keberatan. Tapi kok ditangkap mulai apa-apa nahi mungkar. Tapi cara pikirannya undang-undang itu kan kriminal. Bukan nuduhnya memang. Gimana akhirnya yang menang sebenarnya wong Yahudi. Kau ngeten ya, sampean pikir. Iki niklap mesum. Dituduki ya mbek Rogen mbek Mustofa. Ada Rogen mbek Mustofa nggon maksiat kudu dituduki jenenge nahi mungkar. Nak cara fikih neh, iki omahe wong. Ora duwe kok malah nuduh. Mulane ana kiai diwolak-walik. Sing bener hukume nuduhe omahe wong apa nuduhe maksiat. Terus omahe wong ora oleh. Iki waktu gale santri nakal, ndelok wong ayu. Kok sok maksiat. Jare tafakkaru fi khalqillah. Aku mikir. Jadi hukum nak wis kena ngoten ruwet. Padahal iku saya. Niku mulane wonten tiyang dadi DPR nangis. Tak takoni, kenapa kamu nangis gini? Saya itu tidak sampai hati. Kalau keputusan negara itu misalnya mendom Aceh. Kira operasinya. Lepas dari masalah politik, Islam sendiri hanya dipakai nama di Aceh dan sebagainya. Pikiran pertama seorang Muslim kan harus sampai mateni. Sementara mateni disahkan oleh keputusan negara. Untuk misalnya didom. Ya sama. Kita ini ngerti masalah ingat dina indahul Islam. Kebebasan agama dijamin konstitusi. Kita tahu kalau maksiat itu tidak boleh. Tapi nanti kebebasan seseorang boleh. Mana orang kiai ini semua anti kustri berlebihan. Muka jerok-jeroknya semua model ini. Nah, sing ngomong sing progresif di Jakarta ya berlebihan dia loh. Muka kalau undang-undang APP itu disahkan, sing untung polisi. Semakin banyak undang-undang, sing untung kan polisi. Muka semakin banyak kriminal, yang megang bola polisi kan karena ngemel itu. Ngomong radistim itu di. Semakin banyak undang-undang, sing untung kan polisi kan. Karena nanti uang blogger itu kriminal. Kriminal dendanya urusannya nggak polisi. Jadi orang-orang yang progresif loh itu kan semakin banyak undang-undang sing untung apa? Polisi. Cara itu macam-macam cara. Mulai SIM, STNK dan sebagainya. Akhirnya apa? Kubune saiki donya mesti sekuler. Artinya kubune ngaten, sing progresif. Darani kiai sing mesti ini masih banyak yang lugu yang soleh demi gak maksiat. Aku terbelakang, ora masalah. Kan sakit tuh. Ini demi hukum tenan terus istilahnya terbelah. Ora masalah ini. Hukumnya begitu kuning. Pasal donya wis rumah. Akhirnya apa istilah iki ora demi hukum tapi krana bodoh. Repot kan nak mun ngoten. Padahal masih banyak yang lugu larnya ndak karena bodoh ya pancen kepengen tenan ning donya ora nang blogger sak kepengen tenan kan kesehatan. Akhirnya apa masalah itu menjadi masalah iki bodoh beres. Kan kalau bolak-balik matur pada akhirnya orang itu sekuler. Masalah yang mesti ini dikawal hukum wah akhirnya jadi masalah roh berar. Nanti itu begitu, misalnya kiai yang golkar atau kiai yang pro gubernur, pro bupati, sementara cara lahir PDI atau partai, dianggap itu terpelajar. Beliau kan tahu masalah persisnya. Beliau yang berteman itu kan orang ngatur. Padahal uang ini kadang lugu, mau menyayangkan dia para kumarok, subhat, lugu loh maksudnya orang yang kulit. Tapi nggak masalah, ini terbelakang garawan, ini rohan. Kiai Memun nanti dukung. Saya itu paling mengenang Kiai Memun dukung paling tak kenal. Dan itu akan saya pakai sampai mati. Kurus, babi wong sebenarnya roto-roto ahli benar. Mereka
kiai itu di kelas-kelas. Dia memang kan wong lugu. Nah, betul Taurat itu. Misalnya kasus Gusdur kiai nasional. Dia memang kiai nasional, Asim nasional, Zainuddin nasional. Padahal temanya agama. Kalau balik ini temanya agama. Mustafa kiai diso, Rukin kiai diso. Umar. Hukum mesti diduan. Mungkin kiai cilik ropo. Mungkin sing gede ngono. Jadi orang masalah bener salah. Adu gede mek cilik. Akhirnya hukum mesti tergeser. Dari kita ingin mencari kebenaran atas nama agama, mau kegeser gede mek cilik. Wes ngono dari kiai Memun, wes ngono disekup-sekupno mulai kiai desa, kiai kecamatan, kiai kabupaten, kiai pusat. Jadi kok ngitungnya ora kok Mustafa itu soleh, itu didengar omongan agama ora. Kiai desa. Ora pati roh. Ayo didengar kiai level kecamatan kalah di kiai kabupaten. Itu kan kalah. Ora urusan bener-beneran. Pokoknya agar sing tambah level dhuwur dianggap roh masalah. Paham? Jadi hukum mesti bergeser, mesti sekuler. Nah, pada akhirnya nanti ukurannya gitu. Lah nanti dalam dunia ilmiah gitu. Misalnya Rukin ngaji tafsir mau jalalan bebas. Di situ ngaji tafsir S1, S2, S3. Mau ngomong keliru aja. Dia lebih terbelajar. S2. Mau fikih gitu. Fikih kita kan fikih fakta, fikih takrib. Mau ngeritisi takrib, itu kelasnya jadi mani takrib, kayaknya ngeritisi ya. Salah kelas. Padahal jadi repot. Paham ya? Jadi padahal kita seyakin-yakinnya kalau masalah agama ya tetap akum dawain apa? Agama siapa yang saat ngomong itu paling takwa, demi ilmu itu yang paling benar. Ya misalnya ilmu ngeten nggih, ndak harus tentang APP. Misalnya ngeten. Aku setuju undang-undang APP. Mancen wong jujur tenan ya mari ganggu tenan. Kene sing kiai kegodoh. Itu nek jujur. Apa meneh ora kiai. Lah sing bela. Aja ngono kadang blodori ora kono nantang Islam. Yen bapak mbok e blodor, komunitas e blodor. Ora mesti nyaten nantang Islam. Roe carane urip ya ngene iku. Roe carane urip ya napa? Kan iso wae, seorang kiai tidak setuju APP itu tidak harus karena benci agama. Karena murni sadar itu proses. Ya tetap kapan-kapan dikandani. Tapi dia belajar tak mesti identik melawan hukum Islam. Dia kalau sakit bayang, umpama jenengan ditakdir orang lahir ning komunitas Wonokromo, lahir ning daerah yang memang adat istiadat pakaian yang ngoten atau belajar betul. Kalau nanti teng Bandung setengah tahun, tenggene kiai deh. Niku anake wedok nggih wis perawan ayo biasa kadang cekak. Nomor iku njen agar wong kadang cekak gitu biasa. Kulo tangkel iki. Ya jenengan ana mriki niku Mas. Nah, boten kadang cekak iku lucu. Darane gudi. Apa repot. Nutupi aurat tenan ditafsiri napa? Ditutupi kalau. Artinya apa? Ada masalah yang begitu. Pulau di konco santri. Ini kita nyata dong. Di Jakarta modal sarang. Ini modal pacaran. Modal sarang kan pacaran ditakdir teman-teman. Tak tahu kok. Ini kita santri pacaran. Orang di Jakarta orang di pacaran dikira nggak laku. Jadi santri lah yang pacaran. Kalau di sana orang nggak pacaran ya dikira nggak laku. Repot kan? Bukan kita menghalalkan enggak. Memang ada masalah yang tahu-tahu begitu. Wes ngono kita radil, kita khianat. Ora khianat iki. Nak mahasiswa lanang mbek wedok omongan jare pacaran haram. Mung lanang itu mbek kumpul. Tapi nak Rukin kiai to romanto kiai mung santrine wedok mbok pengurus ora pengurus. Iku ora. Iku istilahnya kiai binatang sing. Lalo. Padahal hukum dasar fikih mesti mari haram lanang wedok kumpul lagi. Iya betul, hukum dasar asli. Tapi gara-gara pawangan iki soleh ora pacaran. Padahal kepikiran foto. Artinya kita juga sering enggak jujur gitu kan. Kowe nek ora wong liya lanang wedok kumpul gak mahram dikiramu kan terus ora bener. Tapi ketika kowe ngundang santri kan ora mahram. Misalnya sama alasannya fikih. Ada masalah tertentu di mana lanang wedok oleh kumpul kok pas mulang pas apa. Lha iku iso ya pas ngono. Gimana? Jadi nak khusnudon yang awakmu wong liya khusnudon. Aduh. Bukan ana kiai ditakoki ngono ya.
Ya do bingung. Mbah nang wedok kumpul haram kan ora makrab. Lah nek jenengan sering ditamu kadang nggih rondo Pak, berkonsultasi napa-napa. Aku beda mulai. Ya sami, Mbah. Lanang wedok sing kumpul teng pasar ngombe transaksi dagang. Cara fikih ya oleh kan. Kan sing oleh mulang muamalah lho. Ora ada nek ngomong pacaran. Sakit mau di pacaran sesuai dengan jenengan nama. Nyata sesuai. Kalau wedok. Jadi hukum sing paham gitu, jadi sampai ora adil. Jadi kalau sudah ada PR ini, ada masalah modern, ya, di mana satu lembaga ini pun mengambil alih hukum Allah. Ya, saat ini kan tidak berwajib. Berapa nahi mungkar yang hilang karena itu sudah dibebankan pihak berwajib. Misalnya wonten togel, rugen nutui atau ngucar ngajar itu kriminal. Mereka menghakimi sendiri. Mereka itu tugasnya polisi. Sementara tugas agama enggak mengenal pihak berwajib. Sing roh evalu gajiru, sadar agama kan marah minggu malam. Saya itu gue juga jiru kriminal. Gue itu tugasnya pihak berwajib. Tapi nak takut itu begitu. Mana pulang teng sarang sing cata mata liang, ketak takut itu. Lalu terus putih Gus. Dia harus putih. Jadi hukum tak dikira menyangkut. Jadi undang-undang modern gitu, wonten konstitusi, wonten penugasan masing-masing ini rumah. Jadi ini apa? Rumah. Nomor rasa benar ya. Nahi mungkar yang kriminal itu jenisnya main hakim apa? Sendiri. Mata bola lebih sira kabeh Allah yang Allah khofu iku berarti sira kabeh ing ciptane Allah piantu di kan itu atur kabeh Allah. Inna wa satuna wa sadidu iku. Iku banget iksan. Iki man mari wong kholaf kan nentang sapa man.